Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pria bernama Surya. Ia dikenal sebagai sosok yang tenang dan bijaksana. Meski tubuhnya kurus dan rambutnya mulai memutih, namun ada aura misterius yang terpancar dari matanya yang tajam. Tak banyak yang tahu bahwa Surya mewarisi ilmu kuno dari kakeknya, ilmu yang disebut pancaroba. Ilmu pancaroba adalah ilmu bela diri yang memanfaatkan kekuatan alam dan energi batin. Kakek Surya dulu adalah seorang pendekar yang disegani. Ia mengajarkan ilmu ini pada Surya dengan syarat, ilmu ini hanya boleh digunakan untuk melindungi yang lemah dan menegakkan kebenaran. Awal mula masalah, desa yang tadinya damai tiba-tiba diganggu oleh sekelompok preman yang dipimpin oleh Bayu Jagal, seorang lelaki bertubuh besar dengan wajah penuh luka parut. Bayu dan anak buahnya memeras para pedagang, merampas hasil panen petani, dan menakut-nakuti warga desa. Tak ada yang berani melawan, hingga akhirnya mereka datang ke warung milik Ibu Ratmi, seorang janda tua yang menjadi tempat Surya sering membantu. Bayu dan komplotannya menggebrak meja, merampas uang hasil jualan, dan menghancurkan dagangan. Melihat hal itu, darah Surya mendidih. Namun ia teringat pesan kakeknya untuk tidak menggunakan ilmunya sembarangan. Ia pun memilih mengalah dan membantu Ibu Ratmi membereskan kekacauan. Batas kesabaran. Hari demi hari, kelakuan preman semakin menjadi-jadi. Mereka mulai mengganggu anak-anak dan menganiaya siapa saja yang mencoba melawan. Hingga suatu malam, Budi, anak yatim yang sangat disayangi oleh Surya, dipukuli karena berani melawan saat uang jajannya dirampas. Budi pulang dengan tubuh penuh luka dan wajah bengkak. Melihat itu, Surya tak bisa lagi menahan amarah. Ia tahu sudah saatnya turun tangan, persiapan perlawanan. Surya pergi ke Gunung Merapi, tempat ia dulu berlatih bersama kakeknya. Di puncak gunung yang sunyi, ia bermeditasi di bawah pohon beringin tua, merapal mantra kuno untuk membangkitkan kekuatan pancaroba. Angin kencang tiba-tiba bertiup, petir menyambar, dan tanah bergetar seakan merespon kekuatan yang dipanggil oleh Surya. Setelah 3 hari 3 malam, Surya turun gunung dengan aura berbeda, tatapannya tajam, tubuhnya tegap, dan langkah kakinya ringan seperti angin. Ia siap menghadapi Bayu Jagal dan anak buahnya. Pertarungan yang tak terelakkan. Surya menantang Bayu di lapangan desa, tempat terbuka yang menjadi pusat perhatian warga. Bayu tertawa meremehkan, tidak percaya pria kurus seperti Surya berani menantangnya. Tanpa banyak bicara, Bayu langsung menerjang dengan tinjunya yang sebesar kepala kerbau. Namun, Surya bergerak secepat angin, tubuhnya berkelit ringan seperti dedaunan yang tertiup badai. "Ilmu apa ini?" teriak Bayu frustasi. Surya hanya tersenyum tipis. Ia mulai menggunakan gerakan pancaroba, jurus yang meniru gerakan alam. Saat Bayu mencoba meninju lagi, Surya berputar seperti angin puyuh, membuat Bayu terlempar ke tanah. Bayu bangkit dengan marah, menghunus golok besar dan menyerang membabi buta. Namun, Surya mengeluarkan jurus petir, gerakan yang secepat kilat dan menghantam tepat di ulu hati Bayu. Tubuh Bayu terpental, napasnya sesak, dan goloknya terlempar jauh. Anak buah Bayu yang melihat pemimpinnya terkapar langsung ketakutan dan melarikan diri. Bayu tergeletak lemah, matanya menatap Surya dengan ketakutan. "Pergilah dari desa ini dan jangan pernah kembali," ujar Surya dengan suara tegas. "Jika kau mengganggu mereka lagi, aku tak akan sebaik ini." Dengan tubuh gemetar dan wajah pucat, Bayu bangkit dan lari terpincang-pincang meninggalkan desa. Kembali ke kedamaian. Sejak hari itu, tak ada lagi preman yang berani mengganggu desa. Warga kembali hidup damai, dan Surya kembali menjadi pria sederhana yang sering membantu Ibu Ratmi di warung. Namun, setiap kali ada orang asing yang datang ke desa, mereka selalu merasa seakan diawasi oleh sosok misterius dengan tatapan tajam dan senyum bijaksana. Ilmu pancaroba tetap menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh Surya dan angin yang bertiup di sekitar Gunung Merapi.